Melanjutkan film Death Note pertama dan kedua, kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul L Change the World tahun 2008, di mana cerita akan berfokus hanya pada sosok L yang sempat menyelamatkan dunia pada 23 hari sisa hidupnya. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetris, kan bisa serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. cerita diawali dengan memperlihatkan perkampungan kecil di Thailand, di mana orang-orang di sana dijadikan korban subjek percobaan sebuah virus mematikan, yang hal itu bisa dilihat dari para petugas yang datang untuk memastikan virus itu bekerja sesuai rencana. Di sana juga ada seorang agen rahasia bernama Hese orang Sunda masih aja. Ia segera menghampiri seorang bocah yang menjadi satu-satunya warga yang tidak tertular virus. Entah apa alasan si bocah kebal terhadap virus dan kenapa yang dianggap sangat spesial oleh si bocah pun langsung dibawa kabur saat itu juga. Dalam pelarian itu, F menyebutkan nomor telepon dan kode rahasia yang bisa langsung dihafal dengan mudah oleh bocah sekecil ini, sehingga diketahuilah bahwa bocah ini adalah anak jenius yang sejak kecil memiliki bakat unik dalam bidang matematika. Menyadari pelarian mereka tidak akan berhasil, F menurunkan si bocah sekaligus memberikan sebuah kalung berisi kartu memori, sementara ia akan mengorbankan dirinya sendiri demi untuk keselamatan bocah tersebut. Dan inilah L Change the World. Segitu. Beralih ke Jepang, kita akan diperkenalkan dengan seseorang yang merupakan dalang di balik eksperimen virus tersebut, yang merupakan seorang owner dari sebuah perusahaan lingkungan hidup. Sama seperti Thanos dan Kira, si owner punya tujuan mulia untuk menciptakan kedamaian dengan cara melenyapkan setengah populasi manusia menggunakan virus yang sangat kuat agar alam tetap terjaga dan tidak semakin rusak oleh manusia itu sendiri. Dia bernama Matoba, orang kepercayaan si owner yang diam-diam menawarkan virus tersebut kepada negara barat. Menyadari Matoba hanya mementingkan uang, si owner pun berniat menendangnya dari proyek ini, tetapi ya, didukung oleh anak-anak buah setianya, Matoba berhasil menghabisi si owner dan berniat untuk menguasai proyek ini demi keuntungan pribadinya. Namun, masih ada satu masalah penting yang harus ia selesaikan, yaitu perihal obat penawarnya. Karena apabila Matoba ingin menjadikan virus itu sebagai bisnis yang menguntungkan, tentulah ia butuh vaksin atau obat penawarnya untuk nanti ia jual ke seluruh dunia. Sehingga Matoba berencana meminta bantuan kenalannya yang berkecimpung dalam dunia virus dan obat-obatan. Masih berkaitan dengan virus ini, kita akan dibawa ke sebuah fasilitas yang merupakan pusat penelitian virus terbesar di Asia, di mana di situ ada seorang profesor bernama, kita panggil saja si profesor, yang selalu rutin menyuntikkan maki putrinya sendiri menggunakan sejenis obat yang tidak diketahui zat apa yang terkandung di dalamnya. Dia bernama, kita panggil saja si dokter, asisten dari si profesor yang selalu membantunya dalam setiap proyek yang ada. Kebetulan hari itu mereka mendapat proyek untuk membuat sebuah vaksin atau penawar untuk virus kuat yang ada di Thailand, sehingga dengan cepat mereka pun memulai pekerjaannya saat itu juga. 2 hari berlalu, profesor akhirnya berhasil membuat penawarnya. Entah apa yang sedang beliau rencanakan, profesor menitipkan sebuah kotak berisi sampel virusnya dan meminta maki putrinya untuk serahkan virus tersebut kepada seseorang bernama L. Mendengar kabar tentang si profesor yang sudah berhasil membuat penawarnya, Matoba bersama anak buah pun langsung meluncur ke gedung pusat penelitian, di mana salah satu anak buah Matoba yang bernama Yuli ini pun dikenal sangat kejam. Yang hal itu terbukti ketika ia menghabisi seorang penjaga yang sebenarnya hal itu tidak perlu untuk dilakukan. Pada akhirnya terungkaplah jika kenalan Matoba yang dimaksud adalah si dokter alias asistennya profesor. Mengetahui asistennya sudah berkhianat, profesor pun langsung mengunci ruang labnya dan akan memusnahkan penawar tersebut untuk selamanya.
Sempat diancam akan menyakiti putrinya, Profesor tetap pada pendiriannya untuk tidak mau bekerja sama dengan mereka semua. Bahkan ia nekat menyuntikkan virus tersebut ke dalam tubuhnya sendiri, yang alhasil virus dan penawar yang menjadi satu-satunya sampel pun harus lenyap seiring dengan kematiannya. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan virus ini dan beralih ke jagoan kita semua, yaitu L, sang detektif jenius yang selalu bongkok dan suka makan makanan manis. Saat itu ia masih disibukkan dengan urusan Light Yagami alias Kira dan baru menuliskan namanya pada buku Death Note, yang pada akhirnya kita semua jadi tahu bahwa nama asli L bukanlah Lukman, Latif atau Lampard, melainkan Lauliet yang akan mati dalam 23 hari lagi. Banyak yang masih bertanya kenapa El menuliskan hanya 23 hari, bukannya 23 tahun atau 100 tahun ke atas gitu, atau 1000 tahun lah. Ya, saya sudah pernah menjelaskan bahwa aturan di buku Death Note, batas waktu untuk seseorang yang akan mati hanya sampai 24 hari, sehingga mau El nulis 200 tahun ke atau 1000 tahun sekalipun, El akan tetap mati di hari ke-24 sesuai aturan yang tertera dengan jelas di buku tersebut. Singkat cerita, kasus Light alias Kira pun selesai seiring dengan kematian Watari, pengasuh pribadinya, di mana selama 23 hari sisa hidupnya, L rupanya tidak hanya berdiam diri atau menunggu kematiannya dengan leha-leha, melainkan mengerjakan banyak kasus penting sebagai hadiah terakhir untuk para aparat kepolisian yang lelet dalam menangani kasus kejahatan. Sesaat sebelum El memusnahkan 2 buku Death Note milik Light dan Misa, Ryuk sang dewa kematian mencoba mengiming-imingi El dengan mengatakan bahwa siapapun yang punya buku tersebut akan menjadi dewa dari dunia yang baru. Namun ketika El menjawab, cara Light mati kok tidak tampak seperti dewa ya? Disitulah Light Ryuk langsung terdiam dan membiarkan El membakar kedua Death Note tersebut. Tak lama, El pun dihubungi kantor pusat terkait seseorang yang menelepon menggunakan kode rahasia milik agen F, yang ternyata itu adalah si bocah yang benar-benar menjalankan amanat terakhir dari F, sehingga El dengan cepat menyuruh timnya untuk membawa bocah tersebut ke tempatnya. Sebelum dibawa ke markas rahasia L, si bocah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan dan hasilnya ia terbukti sehat 100%, sehingga L langsung membawa si bocah bersamanya. Tiba di markas, si bocah awalnya canggung dan hanya bisa nyempot di pojok ruangan, sampai akhirnya El berhasil menjinakkan si bocah dengan memberikan camilan favoritnya Light Yagami alias Kira, sehingga si bocah pun memberikan kalung berisi kartu memori yang sebelumnya dititipkan oleh agen F. Dan betapa terkejutnya El saat melihat rekaman vlognya si agen F yang menunjukkan sebuah virus baru yang sangat kuat dan berbahaya, juga memberitahukan dalang utama dari percobaan virus itu, yaitu seorang pria bernama Matoba yang ternyata berhubungan dengan jaringan teroris internasional. Beralih ke si dokter dan Matoba yang masih melakukan pencarian terhadap data terkait rumus atau cara membuat virusnya, sampai ketika si dokter teringat dengan soal yang pernah si profesor berikan kepada Maki putrinya. Disitulah si dokter sadar bahwa soal matematika tersebut adalah sebuah pesan terselubung yang harus dipecahkan. Dan ya, kode itu berisi nama Watari, asistennya L, di mana si dokter ternyata adalah agen khusus sama seperti L dan F yang sejak kecil diasuh oleh Watari untuk dibentuk menjadi agen khusus yang membantu berbagai masalah kemanusiaan. Tanpa buang waktu, si dokter langsung menghubungi L dan meminta bantuannya untuk carikan data terkait sebuah penawar virus yang karena L butuh detailnya, si dokter pun diminta untuk datang esok sore. Setelah video call berakhir, El yang memiliki insting tajam seorang detektif pun langsung memeriksa rekaman video call barusan, dan sungguh El terlalu jenius untuk dikibuli karena ia bisa dengan mudah menemukan bahwa ada beberapa orang di belakang kamera yang sedang mengawasi video call tersebut. Tak lama, El kedatangan seorang tamu yang tiada lain adalah Maki, anaknya si profesor. Ia langsung menceritakan tentang ayahnya yang sudah mati, termasuk perbuatan jahat si dokter yang sudah bersekongkol dengan seorang pria bernama Matoba.
Terlambat bagi mereka untuk kabur karena dokter dan antek-anteknya sudah keburu ada di sana membobol markas L menggunakan alat canggih mereka, di mana Maki yang masih emosi akibat kematian sang ayah pun mendatangi mereka semua sembari mengacungkan suntikan berisi virus tersebut. Dan ya, sama seperti si Profesor, Maki menyuntikkan virus itu ke dalam tubuhnya yang membuat si dokter dan antek-anteknya tidak berani mendekat tepat saat L memutuskan muncul dan tanpa takut membawa Maki pergi dari tempat tersebut. L membawa Maki dan si bocah ke dalam ruangan rahasia yang terhubung langsung ke garasi, di mana di situ ada seorang agen FBI bernama Suruga yang ditugaskan sebagai pengawal baru L, di mana tugas pertamanya adalah menjadi seorang supir yang harus membawa L dan anak-anak kabur secepat mungkin. Mobil penjual makanan tersebut jelas hanyalah sebuah kamuflase untuk L bisa mengoperasikan markasnya dari dalam sana, di mana L menghapus semua data-data penting sehingga dokter dan anak buahnya tidak bisa mengakses informasi apapun dari komputer tersebut. L dan anak-anak pun turun di Tanah Abang, sedangkan Suruga diminta untuk tetap mengebut mobilnya demi mengalihkan perhatian anak buah si dokter, di mana L sendiri terlihat membeli sebuah alat semacam remote kecil dan memodifikasinya untuk entah apa tujuannya. Disinilah L dan anak-anak sekarang kediaman seorang ahli virus yang merupakan kenalan dekat L sejak lama. Si ahli mengungkapkan bahwa alasan Maki tidak langsung sakit setelah disuntik virus adalah disebabkan oleh kadar gulanya yang rendah, di mana hal itu bisa terjadi berkat ayahnya, si Profesor, yang sering menyuntikannya dengan zat tertentu. Namun itu katanya tidak akan bertahan lama karena ia juga butuh pasokan gula yang akan membuat virus itu menyebar dengan sendirinya. Saat yang lain sedang mencoba memecahkan masalah dan mencari obat penawarnya, si bocah sendiri terlihat sibuk sendiri membuat rumus matematika yang ternyata adalah kunci untuk membuat penawar virusnya. Didapatkanlah dua huruf yaitu M dan K, di mana L sang jenius pun mulai melakukan permainan kata yang berhubungan dengan dunia medis dengan huruf dasar MK, sampai akhirnya si ahli pun menyetop L saat menyebutkan nama Midkin yang merupakan protein alami yang dihasilkan manusia saat masih sejak dalam kandungan. Saat L bertanya, "Wahai ahli virus, bisakah kita membuat protein Midkin sintetisnya?" Si ahli menjawab, "Oh, tentu saja. Apa sih yang tidak bisa di dunia ini? Masalahnya akan butuh waktu bertahun-tahun lamanya untuk membuat Midkin buatannya atau sintetisnya, sehingga itu tidak bisa dijadikan solusi untuk saat ini." Disitulah L teringat dengan sosok si bocah yang pada akhirnya terungkaplah bahwa alasan si bocah menjadi satu-satunya orang yang tidak tertular virus di desanya adalah karena dalam darahnya terdapat zat Midkin sintetis yang membuatnya kebal terhadap virus, sehingga si ahli hanya perlu mengambil sampel darahnya dan membuat penawarnya menggunakan contoh dari si bocah itu sendiri. Masih belum diketahui siapa orang yang sudah menyuntik bocah itu dengan Midkin sintetis. L dan anak-anak pun memutuskan untuk bertamasya di atap gedung sembari menunggu si ahli selesai membuat penawarnya, yang mana di situ L dikomplain terkait tubuhnya yang bongkok dan diminta untuk mencoba berdiri tegak lurus seperti manusia biasa pada umumnya. Sadar jika dirinya adalah beban yang akan menyusahkan banyak orang, Maki diam-diam pergi meninggalkan mereka semua dan bermaksud untuk mengisolasi diri di tempat yang jauh dari keramaian. Apes, niatnya harus kandas tatkala si dokter dan anak buah mengetahui hal itu, sehingga Maki akhirnya berhasil ditangkap dan akan dibawa ke terbang menuju ke luar negeri. Di saat bersamaan, si ahli berhasil menyalin dan memperbanyak penawarnya, di mana L kembali meminta bantuan si agen FBI yaitu Suruga untuk mengantarkannya ke bandara tempat Maki akan diterbangkan. Setibanya L di bandara, si dokter menyadari hal itu dan bergegas menyembunyikan Maki di tempat lain. Namun virus yang ada di dalam tubuhnya kini mulai bereaksi dan tak sengaja mengenai tangan si Matoba yang membuatnya langsung ketakutan. Nahas, virus itu kini sudah terlanjur menyebar dan menulari semua orang yang ada di pesawat, di mana dokter terlihat santai saja karena memang inilah rencananya, inilah yang ia inginkan, melenyapkan semua manusia untuk membuat dunia ini lebih baik.
Tepat saat Matoba mati, anak-anak buahnya pun langsung mengambil alih pesawat, di mana pada saat yang bersamaan, L yang biasanya hanya duduk mengawasi di belakang komputer pun kini harus terjun langsung ke lapangan dan... Saatnya El dan si dokter berhadap-hadapan, El langsung menunjukkan sebuah alat kecil yang ia buat yang ternyata itu adalah alat pengacau navigasi pesawat yang cukup untuk mengagalkan penerbangan ini, di mana saat si dokter mulai tak sadarkan diri, El dengan cepat menyuntikkan obat penawarnya sekaligus membagikannya kepada para petugas yang masih sehat untuk menyelamatkan penumpang yang lain. Hari ke-22 alias 1 hari sebelum kematiannya, El membawa si bocah ke sebuah panti asuhan khusus anak-anak dengan kelebihan luar biasa, di mana El memberi nama baru untuk si bocah yaitu Nier, yang artinya dekat. Dalam komik dan animenya sendiri, Nier ini akan menjadi penerus El bersama dengan satu orang lagi yang bernama Melo, mungkin sosok si Maki, tapi nggak tahulah ketang, yang memang di filmnya sendiri tidak diceritakan sedetil itu. Sehingga yang pasti saat ini El sudah berhasil melakukan sesuatu yang bermanfaat sebelum menjelang kematiannya. Tamat ending yang agak membagongkan.